saya akan melakukan supervisi bersama rekan sejawat. Dalam hal ini saya akan mensupervisi Bu Nur Hasnah, yaitu guru kelas 2. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Nur, kira-kira bisa atau tidak saya masuk ke kelas Bu Nur untuk mensupervisi di kelas Bu Nur? Bisa. Oke. Begini ya Bu Nur, sebelum kita melakukan supervisi ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan dulu. Itu yang pertama tahapan pra observasi. Kemudian observasinya, dan kemudian di akhirnya nanti ada pasca observasi namanya. Nah, sebelum saya melakukan observasi di kelasnya Bu Nur, saya melakukan pra observasi dulu ya Bu ya. Ya. Kira-kira di dalam pembelajaran apa saya bisa mengobservasi Bu Nur? Itu di pendidikan Pancasila. PKN ya Bu ya. Pendidikan Pancasila. Oke. Tujuan dari pembelajarannya itu apa Bu? Yaitu materinya menaati aturan di rumah, di sekolah maupun di tempat teman bermain. Yaitu di sini anak bisa mengetahui tentang peraturan-peraturan baik tertulis maupun tertulis di lingkungan sekolah, rumah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, itu tujuannya ya. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak Ibu capai. Area siswa bisa menerapkan aturannya atau bisa mendisiplinkan dirinya di lingkungan di mana dia pun dia berada, baik di rumah, sekolah maupun di tempat dia bermain. Oke, itu area pengembangan yang hendak dicapai ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang telah Ibu persiapkan untuk tujuan Ibu agar tercapai dari tujuan pembelajaran itu? Yang pertama itu tanya jawab, yang kedua itu diskusi kelompok, yang ketiga menonton video, kemudian mendiskusikannya secara umum. Berarti ada videonya ya? Iya. Berarti video ini video yang Ibu tayangkan di depan kelas atau di sekolah kita kan ada kelompok nih. Iya. Atau Ibu manfaatkan satu-satu per kelompok? Per kelompok diberi kelompok, diberikan menonton video aturan di sekolah. Di sekolah. Ya berarti videonya nanti yang ditontonnya ya. Berarti masing-masing kelompoknya ada videonya. Kemudian diisi LKPD-nya, kemudian diskusikan di secara umum di depan kelas. Oke. Mungkin untuk pra observasi ini kita cukupkan sampai dulu di sini ya Bu Nur ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga observasi kita berjalan dengan baik. Oke, makasih ya Bu Nur. Oke, makasih Bu Nur. Sama-sama. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak semuanya? Sehat. Dan siapa yang ikut kita hari ini? Ada semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, ayo kita nyanyi Uli semuanya ya. Kita ambil tepuk tangan. Bisa? Ayo. 1, 2, 3. Di sini kawan, di sana kawan, di mana-mana aku berkawan. Tidak
siapin bikin doanya. Semuanya siap, gas, hormat, dan tiga, berat, berdoa. Nah, kita nanti semuanya apapun keadaannya kita selalu dalam keadaan berdoa. Kurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah belajar aturan di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar aturan di sekolah. Nah, apa tujuannya kita mempelajari aturan di sekolah? Supaya anak itu bisa mematuhi aturan. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa aturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, begitu juga di sekolah. Sekolah juga mempunyai aturan tertulis dan tidak tertulis. Jadi dengan mempelajari ini, anak itu bisa disiplin, bisa mematuhi aturan dengan baik. Dan insya Allah ibu besok sudah bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah itu pelajaran kita yaitu mematuhi aturan di sekolah. Mari kita simak video dalam kegiatan video yang anak lihat sekarang ya. Nah, anak itu sudah menyimak video tentang aturan sekolah tadi. Ya, nah sebelum kita akan latihan mengerjakan PKD atau KPD, ayo coba bertanya di kelompok 1. Apa saja aturan yang ada di sekolah katanya tadi? Membawa makanan. Membawa ke tempatnya. Apa lagi? Memakai seragam lengkap. Memakai seragam lengkap. Ya, pintar kelompok 1. Ya, bagus juga kesimpulan dari kelompok 3. Tepuk tangan kembali dulu. Nah, itu sudah bisa membuatkan video tentang aturan di sekolah melalui video. Nah, mudah-mudahan dengan belajarnya mengikuti aturan melalui video, nah itu bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurang lagi apa contoh aturan di sekolah? Ayo satu. Apa contoh aturan di sekolah? Ya, pintar datang tepat waktu. Apa lagi? Ya, bagus. Apa lagi? Iya, bagus. Sudah pintar semuanya. Nah, ya bagus. Buang sampah pada tempatnya. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan anak ibu dapat menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Herlina. Dalam kali ini saya akan melakukan
pasca supervisi yang didampingi oleh Bapak PP saya Zuherdri MPD bersama teman rekan sejawat saya yang kemarin saya supervisi, Bu Nur Hasnah SPD, beliau guru kelas 1. Baiklah Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan observasi yang kita lakukan kemarin. Oke. Saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Perjalanan observasinya berjalan lancar, alhamdulillah. Cuman ada groginya sedikit karena baru pertama kali diamati oleh teman sejawat. Gak tegang. Kalau ya, Bu, gak tegang, kalau kelas sekolah udah sering, jadi kalau teman sejawat agak sering, agak grogi. Iya, oke, namanya proses ya Bu ya. Oke, kemudian Bu, yang kedua, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan terkait dengan langkah-langkah yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Yang pertama itu tentu kita membuat perangkat pembelajaran seperti model ajar, kemudian metode yang akan kita terapkan dalam pembelajaran, strateginya, kemudian langkah apa selanjutnya supaya anak mudah mengerti dengan materi yang kita pelajari pada saat ini. Nah, mungkin di sini kita akan mengembangkan 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, jadi menurut Ibu nih, bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan? Apa sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berhasil, tapi itu masih jauh dalam kekurangan. Tapi anak-anak sudah mengerti tentang aturan yang ada di sekolah, baik tertulis maupun tak tertulis. Iya. Oke, sudah mengerti dia ya, Iya, sudah bisa. paham dia Tentang ini tentang aturan ya Bu ya, baik aturan di rumah, di sekolah gitu ya Bu ya, baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. Oke Bu, kemudian selanjutnya menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran kemarin? Kendala yang dihadapi yaitu masih adanya anak yang kurang aktif dalam berdiskusi. Mungkin baru kali ini melaksanakan diskusi kelompok yang berjumlah banyak, biasanya berdua, jadi mereka belum bisa melakukan diskusinya secara kelompok besar. Itu aja pengamatannya. Oh iya, kalau saya lihat kemarin itu pakai notebook ya Bu ya. Iya. Jadi kalau besar ini nggak fokus ya. Nggak fokus, Makanya ya. dibagi menjadi kelompok kecil lagi. Iya. Ada yang 2, ada yang 3. Yang 2 dan 3. Iya, oke. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Kenapa siswa itu kurang aktif gitu? Mungkin dalam pembelajaran kelompok saya belum membagi kelompoknya berdasarkan misalnya berdasarkan tempat duduk saja, Berdasarkan gaya belajarnya. gaya gitu. belajarnya. Mungkin ini yang diam kita masukkan yang diam aja, jadi mereka tidak aktif. Jadi bagusnya Bagusnya kita berdasarkan gaya berdasarkan perkembangan anak itu yang Visual. pintar, masukkan pintar, yang sedang, yang menengah. Jadi dikelompokkan, jadi mereka bisa Jadi dicampur. dicampur, ya. berdasarkan ada Ada audio visualnya, audio, ya. ada visualnya. Iya. Seharusnya begitu ya, Iya. Bu ya. Oh, jadi ini belum seperti itu lagi. Iya, belum. Oke Bu. Berarti rencana kedepannya nanti Ibu akan mengelompokkan Iya, lagi ya. mengelompokkan berdasarkan kriteria karakteristik cara belajarnya. anaknya, Iya. cara belajarnya. Itu rencana kedepannya itu ya Bu ya. Iya. Nah kemudian Bu, kira-kira ya kapan Ibu akan melakukan perubahan itu, terkait dengan yang Ibu lakukan tadi? Insya Allah akan secepatnya saya lakukan, karena itu merupakan motivasi bagi saya di dalam memajukan dunia pendidikan. Oke, makasih ya Bu ya. Jadi saya menunggu. Ya, lanjut. Saya menunggu informasi dari Ibu ya, kapan Ibu akan melaksanakan tindak lanjutnya gitu kan. Saya juga ingin mendapat kabar dari Ibu bahwasanya tadi kan ada anaknya yang masih
kurang aktif gitu. Saya lihat juga begitu, ada yang Tapi malas-malasan. kalau seandainya gurunya memang semangat seperti ini, Iya. Sri, itu mantap tuh. Iya. Karena ada perubahan. Ada perubahan. Jadi Iya. saya tunggu perubahannya dari Ibu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya aktif lagi ya. Bu. Ya, oke. Kalau begitu terima kasih banyak ya Bu. Iya.